Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast BNT Channel 1 ya. Nah, ini sekarang kita kedatangan salah satu himpunan, ketua himpunan dari Himpunan Geodesi ITENAS ya. Iya, betul. Kita sambut aja langsung Akang ya, Akang Renaldi, atau bukan untuk semuanya. Oke. Mas Renaldi, gimana sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kesehariannya apa aja ini? Sekarang kesehariannya ya kuliah online, kuliah karena online. pandemi kan ya. Ya. Nah, terus saya juga sekarang lagi mahasiswa tingkat akhir nih kebetulan. Oh, tingkat Ya. akhir, tingkat hampir punah nih berarti. Betul. Jadi saya lagi nyusun tugas akhir juga atas skripsian. Oh, oke, mantap. Nah, Mas Rinaldi ini ketua himpunan ya? Ya, betul. Ketua himpunan itu kenapa kok mau jadi ketua himpunan? Oke. Jadi untuk kenapa mau jadi ketua himpunan, sebenarnya saya di himpunan khususnya HMGD ITENAS ya. Ya. Bagi saya euforianya sangat menarik sekali loh gitu. Oke. Maksudnya dalam artian anak-anaknya sangat solid gitu kan. Terus selain solid, anak-anak juga berkreativitas penuh, punya inovasi yang baik gitu kan. Ya. Nah, dari inovasi kekeluargaan, saya ingin menggugah bahwa saya ingin menjadi pemimpin gitu Oh, oke. di organisasi tersebut gitu. Nah, itu sih oke. kemauan saya. Oh, oke, mantap. Nah, nih Mas Rinaldi ini sebagai ketua himpunan tuh penting gak sih masuk himpunan nih? Bagi saya masuk himpunan itu sangat jelas penting-penting sekali. Apalagi khususnya himpunan mahasiswa geodesi ITENAS. Nah, di sini di himpunan ini nantinya kita ketika menjadi mahasiswa baru, terus kita belajar, kita transisi loh dari yang namanya siswa ke mahasiswa. Oke. Nah, dari situ kita belajar bagaimana sih cara belajar di kampus tuh seperti apa, kemudian soft skill, hard skill, khususnya untuk keprofesian geodesi. Oke lah, misalnya di kuliah banyak banget teori-teori kan. Oke, ada praktikumnya juga, tapi di himpunan nanti kita juga ada yang namanya pengasahan soft skill dan hard skill, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik gitu. Tapi yang saya rasakan ketika masuk menjadi himpunan ya, jujur dulu saya orangnya gugupan, Oke. panikan gitu kan. Panikan. Wah, ketika kita punya masalah cepat, susah gitu untuk memecahkan masalah dengan cepat gitu. Nah, Oh. tapi ketika kita masuk himpunan, kita di situ belajar bagaimana caranya berpikir kritis, bagaimana caranya membagi waktu yang baik, bagaimana caranya berprioritas. Nah, terus bagaimana juga caranya kita ini bisa memecahkan masalah, baik itu secara cepat maupun secara tepat. Khususnya di geodesi sendiri, ketika nanti kita memegang suatu project gitu kan, otomatis nantinya di lapangan akan ada yang namanya permasalahan, di mana permasalahan itu harus ditindak dengan cepat ya. Oh, oke. Nah, itu biasanya kan kalau misalnya yang orang baru pertama kali merasakan tekanan seperti itu kan kayak, aduh, saya langsung gugup tiba-tiba depan bos kan. Nah, dari himpunan lah kita belajar bagaimana komunikasi, public speaking, bagaimana caranya menghadapi segala permasalahan dengan tenang dan dengan cepat dan dengan tepat. Itu ada di himpunan loh gitu. Oh, oke, Gitu. oke. Nanti kakak-kakaknya akan memberikan pembelajaran bagaimana sih gitu. Oh, oke. Seperti itu di himpunan. Berarti himpunan itu secara tidak langsung tuh dia wadah untuk mahasiswa, Ya. mempersiapkan mahasiswa sebelum dia terjun ke dunia kerja ya. Ya, betul sekali, betul. Oh, oke. Nah, kenapa sih masuk geodesi nggak yang lain? Oke. Ini agak sedikit unik ya. Kenapa alasan saya masuk geodesi sih? Jadi jujur, dulu saya itu sukanya geografi lah, yang Oke. berbau-bau geografi. Nah, dari yang berbau-bau geografi, kan saya bingung tuh ketika masuk SMA. Ketika mau masuk kuliah kan, kelas 3, terus saya konsultasi nih sama guru bimbingan konseling saya di SMA. Oke. Nah, kata guru bimbingan konseling saya, awalnya saya direkomendasikan ke geologi. Namun di sisi lain, dulu ketika SMA, ketika kita mau masuk yang namanya perkuliahan, itu kan harus ada peringkat-peringkat tertentu ya. Ya. Nah, saya kebetulan saya gak masuk nih peringkat buat geologi, keambil orang gitu. Oh, gitu. Nah, dari situ kayak, yaudahlah kamu geodesi. Terus saya kok bingung gitu, apa sih geodesi Bu? Saya baru denger gitu. Pokoknya kamu nanti
kerjanya proyekan, terus nanti buat peta-peta gitu kata guru bimbingan konselingnya. Oke tuh. Ada berbau-bau geografinya juga kan kalau kata saya gitu, karena saya suka geografi. Oke lah, dari situ saya daftar tuh yang namanya geografi, khususnya saya juga ikut geodesi. Geodesi ITENAS saya daftar tuh. Nah dari situ ternyata alhamdulillah saya diterima di geodesi ITENAS. Nah dari situ ketika semester 1, semester 2 ketika saya masuk, jujur saya masih tabu loh terhadap geodesi itu apa gitu kan. Nah dari mulai semester 3, 4, 5 kan itu mulai penjurusan yang sangat geodesi banget ya. Nah itu saya mulai memahami, oh ternyata geodesi itu seperti ini loh. Nah jadi terus yang saya sering dapati kasus permasalahan terkait anak-anak geodesi itu ketika kita lebaran atau ketika kita reunian sama teman-teman, terus nanti ditanya, kamu masuk jurusan mana sih? Saya jurusan geodesi. Waduh, kok geodesi itu apa ya gitu kan? Nah ditanya biasanya. Nah geodesi itu kadang saya jawabnya kayak geodesi itu kayak apalah ya, istilahnya kayak pengukuran permukaan bumi. Apa itu? Nggak mungkin kan kayak kita menjelaskan dengan istilah gitu kan. Betul. Terus kayak kadang kita memisalkan loh gitu kayak geodesi itu yang ini loh, yang sering di jalan tol, kamu tahu gitu, yang meneropong pakai alat. Oh iya saya tahu itu teropong bukan sih katanya. Oh bukan itu bukan teropong gitu kan. Itu pekerjaannya geodesi. Nah itu biasanya di yang tol itu biasanya teodolit atau enggak ETS atau enggak waterpass. Nah itu biasanya mereka yang menggunakan, dan itu adalah pekerjaannya geodesi. Oh saya kira selama ini sipil katanya. Oke. Kita sering dibandingkan loh antara geodesi dan sipil gitu. Emang sih kayak dilihatnya emang kurang lebih hampir sama ya, berkorelasi lah gitu. Tapi jujur geodesi dan sipil sangatlah beda gitu. Tapi sering disangkut pautkan gitu. Nah jadi kayak bisa ketika kalian nanti ingin menjelaskan ke teman-teman kalian geodesi itu apa sih? Nah paling saya seminar kemarin kata pakar praktisi katanya bilang agar mudah untuk menjelaskan kepada semua orang, geodesi itu nantinya akan menjadi juru ukur gitu, dimana juru ukur tuh nantinya kita akan menjadi surveyor, kita akan menjadi geodet. Nah nanti di lapangan, nah nanti outputnya bisa jadi peta atau enggak petanya bisa di 3D-kan, dianimasikan dan sebagainya. Nah lebih ke situ sih. Nah sekarang saya juga ketika ingin menjelaskan geodesi itu apa, saya lebih ke pengandaian sih. Jadi kayak kerja itu yang kerja di jalan tol, yang pakai alat. Nah terus itu Google Maps atau enggak Gojek tuh yang ada Maps-nya. Nah itu menggunakan prinsip geodesi, di mana prinsip penginderaan jauh dan SIG. Nah sistem informasi geospasial, nah itu menggunakan sistem itu gitu kan. Di mana nantinya akan ada proses koordinat muncul gitu kan, posisi kita di mana gitu. Nah itu lebih ke geodesi gitu, saya lebih menjelaskan seperti itu. Terus kata mereka kayak, oh ternyata geodesi itu yang buat peta kayak begituan ya. Nah iya gitu kan, kayak gitu. Terus ketika dijelaskan yang seperti Grab dan Maps, Google Maps, saya kira itu informatika. Oh bukan gitu kan. Oke lah informatika pengkodingannya, bagian pemrogramannya, tapi kita lebih ke sistemnya tuh seperti apa. Nah gitu. Gitu Mas. Nah setelah tahu geodesi itu ternyata juru ukur nih ya. Itu gimana tuh perasaannya tuh? Jujur ketika saya mulai mengetahui geodesi, terus geodesi itu ternyata seperti ini. Nah jujur saya sangat ramai sekali ternyata. Dimana geodesi itu kan nantinya pergi ke lapangan, terus praktikumnya tuh kan kadang ada yang di praktikumnya tuh ada yang di laut, ada yang di danau, ada yang di hutan. Nah itu saya sangat senang sekali gitu. Saya sangat senang dengan yang namanya survival gitu. Nah jadi untuk misalnya kalian yang mau masuk, nah kira-kira jurusannya apa? Geodesi sih boleh tuh. Apalagi yang suka survival, jalan-jalan, traveling dan sebagainya. Nah itu geodesi banget sih kalau kata saya. Nah kayak gitu. Oke. Nah berarti memang geodesi itu bukan untuk laki-laki yang mentalnya lemah ya? Wah tapi tidak kemungkinan gitu ya. Geodesi pun tidak mengenal yang namanya
gender A, gender B. Tapi Oke. geodesi pun memiliki yang namanya kesetaraan gender Kesetaraan gitu loh. gender. Banyak banget di geodesi ITENAS khususnya perempuan, di mana perempuan itu menjadi akademisi yang hebat gitu, yang terkenal, atau enggak menjadi surveyor. Bayangkan, bisa dibayangkan ketika seorang perempuan yang biasanya kita anggap biasa saja atau enggak gimana gitu ya. Ya. Ketika dia menjadi surveyor, wah dia sangat menjadi gimana ya? Menjadi seorang yang paling gagah gitu ketika di lapangan gitu. Betul. Nah, kadang ketika kita melihat di lapangan tuh ada surveyor perempuan. Nah, kadang yang surveyor laki-laki merasa, wah berarti kita harus lebih kuat nih daripada dia gitu kan. Ada rasa seperti itu atau enggak kayak wah hebat sekali menjadi surveyor perempuan gitu. Nah, di ITENAS khususnya banyak banget nih gitu yang menjadi surveyor di lapangan, khususnya perempuan. Nah, banyak banget alumni dan sempat kita ajak di HMGD untuk yang namanya webinar, di mana webinar itu isinya The Woman of Geodesy. Nah, jadi kita telah mengundang alumni khususnya alumni perempuan Geodesy ITENAS. Nah, di situ mereka akan menceritakan pengalaman mereka selama menjadi surveyor dan geodet gitu. Benar. Jadi intinya geodesi itu atau enggak teknik geodesi itu tidak memandang gender A, gender B, tapi kita juga lebih memandang yang namanya kesetaraan gender. Mantap lah. Apalagi kan kalau yang namanya geodesi ini kan pekerjaannya tuh cukup beresiko ya. Berarti betul. Seorang wanita yang hebat deh itu ketika namanya surveyor, tapi wanita tuh udah kayak Wonder Woman-nya. Ya. Apalagi ketika perempuan tersebut terus masuk ke teknik geodesi ITENAS, terus dia menjadi anggota himpunan mahasiswa teknik geodesi ITENAS. Nah, biasanya ada perlakuan yang khusus gitu untuk perempuan, di mana perempuan tuh seperti menjadi ratu gitu, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, seperti itulah. Seperti itu. Geodesi itu. Nah, itu kan terkenal anak tekniknya tuh kan apa ya, yang namanya geodesi, khususnya geodesi kan ceweknya tuh masih sedikit ya. Ya. Ceweknya sedikit itu. Tapi bisa jadi ya dari 100% mahasiswa teknik geodesi ITENAS ya sekitar 20 hingga 25% itu adalah perempuan gitu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan pun bisa berkarya ternyata di geodesi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk Akang nih ya. Apa ya namanya tuh sebutannya tuh? Khususnya untuk cewek nih ya. Kita yang menarik tuh cewek geodesi nih yang kita menarik tuh. Dia tuh kan yang geodesi itu kan banyak kan. Jadi kita jangan nerangin kalau juru ukur tuh dia pasti bakal panas-panasan kayak gini kan, karena kan dia luas yang namanya geodesi itu. Sedangkan kan banyak cewek juga yang aku mau jadi geodesi mau gak mau panas-panasan gitu. Nah, kita harus kasih edukasi juga buat teman-teman wanita nih. Kalau geodesi itu bukan di lapangan aja. Betul, karena kan ada contohnya kayak tadi ada bisa jadi bagian drafternya lah. Betul kan? Betul. Nah, itu kalau misalkan di tenis tuh lebih jurusnya kemana tuh? Jadi ketika kalian yang memiliki hobi di mana saya ingin memiliki pekerjaan yang sangat menantang, atau enggak saya bosan nih di kantor terus, saya pengennya tuh menjadi seorang survival di lapangan gitu. Nah, itu bisa masuk ke bagian peminatan yang namanya terrestris. Nah, seperti itu, atau enggak hidrografi. Nah, dimana kan kalau misalnya terrestris lebih ke kita menyusuri yang namanya hutan lebat. Nah, kan geodesi itu kan menjadi awalan dari sebuah pembangunan ya, sebelum menuju ke sipil dan arsiteknya. Nah, itu geodesi dulu, di mana membuka lahan, mengukur lahannya. Nah, itu geodesi dulu. Nah, itu lebih ke terrestris. Nah, terus kalau misalnya nanti hidrografi. Nah, hidrografi itu biasanya kita kerjanya di laut loh gitu. Di mana wah asik sekali ya, kayak kita membayangkan menjadi kita berada di kapal Titanic gitu kan. Jadi mana kita kerjanya di samudra gitu kan. Wah, sangat menarik sekali nih. Setiap hari ngeliat pantai. Nah, itu kalian bisa ke hidrografi. Kalau misalnya passion kaliannya
fashion kaliannya ingin, oh yaudah saya lebih ke pengen kantoran atau enggak saya menjadi ingin programmer drafter. Nah itu bisa lebih ke sistem informasi geospasial, lidar atau enggak fotogrametri itu gitu kan. Nah seperti itu. Penginderaan jauh. Nah penginderaan jauh, sistem informasi geospasial dan nah itu dan lidar kayak gitu. Oke. Nah, dari geodesi itu kan ada satu poin penting tuh khususnya mentalnya ya. Ya betul. Nah, ada nggak persiapan khusus dari himpunan geodesi ITENAS ini untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa itu mentalnya tuh udah mental khususnya cewek ya, mental udah mental apa ya, Ibu Kartini gitu. Oke. Jadi di HMGD ITENAS sendiri ya, di mana nanti himpunan selaku wadah yang nantinya akan memberikan pembimbingan karakter gitu kan. Bimbingan karakter jelas itu ada di himpunan kami. Nantinya kita akan ada bimbingan karakter, bimbingan keberanian, kepemimpinan, keorganisasian. Nah itu kita belajar di himpunan khususnya HMGD ITENAS. Nah nanti belajar gitu. Apalagi ketika mengenai mental yang kuat. Nah nanti di HMGD ITENAS sendiri nanti akan dibekali pembelajaran yang namanya bagaimana sih cara penyelesaian masalah. Nah, misalnya kita ada studi kasus gitu kan. Nah, nanti kita bermain studi kasus di himpunan. Ada seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Oke, mantap. Ya. Nah, dari kegiatannya sendiri sekarang itu himpunan ngapain aja? Oke. Biasanya nih ya, himpunan di HMGD ITENAS sendiri biasanya ada yang namanya iring-iringan wisudaan. Nah, itu bisa yang namanya PSGD. Nah, itu pelepasan sarjana teknik geodesi. Nah, terus juga biasanya kalau misalnya nggak pandemi ya, biasanya kita ada kunjungan industri nih Mas. Kunjungan industri ke instansi-instansi pemerintahan atau non pemerintahan gitu ya. Lebih ke, jadi kitanya yang mengunjungi instansi gitu kan. Nah, di situ nanti kita berbagi ilmu gitu kan. Nanti kita mendapatkan banyak ilmu nih dari pakar-pakar dan instansi tersebut gitu kan. Terus biasanya juga kita mengadakan yang namanya di ulang tahun atau disnatalis gitu kan. Nah, itu biasanya acara rutin. Nah, terus juga acara-acara lainnya. Nah, ketika pandemi sekarang kita lebih ke yang namanya pembiasaan baru gitu, di mana semua sistem kita beralih ke digitalisasi atau komputerisasi. Nah, jadi semua acara himpunan saya alihkan tuh semuanya ke acara online. Tapi jangan menjadi hambatan bahwa pandemi ini adalah ending dari segalanya gitu, atau enggak saya menjadi terhambat nih gitu gara-gara pandemi. Itu bukan menjadi suatu hambatan ya. Malah pandemi adalah momen dimana kita harus meningkatkan inovasi kita. Kita harus menciptakan inovasi terbaru nih gitu kan, dimana yang awalnya tidak pernah menjadi pernah gitu kan. Nah, jadi menjadi suatu sejarah lah gitu ya. Apalagi ketika perkuliahan nih, ketika perkuliahan pandemi ini malah ada sebagian orang yang sangat senang gitu terhadap perkuliahan pandemi, di mana perkuliahannya online loh Mas, daring gitu kan. Nah, malah menjadi pendongkrak nilai IPK tuh Mas biasanya. Gitu. Jadi IPK-nya malah jadi tinggi-tinggi loh Mas ketika online gitu kan. Nah, beda dengan offline berarti. Nah iya, entah kenapa hampir semua mahasiswa ketika online itu meningkat Mas IPK-nya gitu kan. Nah kayak gitu. Nah terus selain itu juga ketika online waktunya menjadi fleksibel Mas. Nah ada loh sebagian orang khususnya di teknik geodesi ITENAS, mahasiswanya itu ketika dia meskipun dia kuliah nih ya Mas ya, dia memegang project tertentu. Nah dia bisa menyeimbangkan nih Mas, karena online dia bisa menyeimbangkan antara waktu waktu project dan waktu kuliahnya. Jadi lebih fleksibel lah gitu. Kayak gitu. Oke, mantap. Kayak gitu sih. Ya. Nah, dengar-dengar juga nih himpunan ITENAS ini udah banyak ya prestasi-prestasinya. Oke, betul Mas. Dari HMGD ITENAS jelas pastinya kita banyak menorehkan prestasi-prestasi Mas. Yang pertama ada anggota kita yang menang di Artsnesia Community, di mana itu yang diadakan oleh Esri Mas. Wah lumayan kan Esri nih. Itu kita menang nih menjadi di situ. Terus kemudian kita juga
menjadi salah satu perwakilan khususnya dari kampus ITENAS sendiri yang mewakili Olimpiade. Olimpiade Matematika. Nah itu di HMGD ITENAS ada gitu. Terus kemudian kemarin ada yang namanya ARJIS. Nah terus kemudian juga yang namanya ikutan lomba apa ya? Lomba di mana membuat suatu aplikasi, Mas, seperti itu. Nah itu sudah menjadi apa ya? Untuk sekarang ini HMGD ITENAS bisa dibilang sangat berprestasi, Mas, kayak gitu. Nah, berbicara dengan lomba nih, kebetulan dulu juga saya pernah ikutan lomba loh. Bukan saya sih, teman saya ada. Nah itu dulu tuh gini ITENAS tuh ngadain lomba sentring kalau nggak salah. Oh iya. Itu himpunan saya. Himpunan kan lomba sentring itu sangat menarik untuk mahasiswa khususnya SMK kayak gitu. Betul. Nah itu sekarang diadain lagi atau nggak gimana? Ketika pandemi kita tidak mengadakan sih, Mas, karena beresiko besar ya, karena dimana itu harus dilakukan secara langsung gitu kan. Nah tapi insya Allah ketika dunia sudah mulai kembali normal, pastinya itu akan diadakan sih, Mas. Karena sangat berguna sekali sih, Mas, gitu ya. Kayak lomba sentring alat. Nah, itu bisa jadi sebagai pelatihan soft skill. Nah, untuk para siswa-siswa SMK gitu kan. Nah, seperti itu. Mantap. Nah, berarti kalau sekarang di samping webinar tuh kebiasaannya tuh memang sekarang tuh kan daring gitu ya. Betul. Nah, ada nggak kan tiap-tiap jurusan tuh ada apa ya cerita-cerita menarik sendiri nih. Cerita-cerita menarik sendiri di geodesi sendiri nih, ada nggak pengalaman menarik yang misalkan memang udah jadi kebiasaan nih di geodesi, udah jadi makanan sehari-hari gitu. Biasanya HMGD ITENAS, nah itu khususnya terkenal dengan yang namanya orange. Orange itu apa tuh? Jadi kita kan pakai jaket orange ya, Mas. Nah, terus kita sering tuh yang namanya ada hari atribut. Nah, kita sering menggunakan yang namanya atribut jaket orange. Nah, kadang kayak orang-orang melihat, wih, ketika udah panas terik, kitanya pakai orange, wah sangat benderang sekali gitu kan ya. Tapi di satu sisi itu kita terkenal gitu kan. Nah, terus dari atributnya terkenal. Terus dari kesolidannya, Mas, HMGD ITENAS tuh bisa dibilang sangat solid, Mas. Karena apalagi ketika ada lomba atau enggak ketika ada kompetisi nih, Mas, kompetisi futsal dan sebagainya, wah kita ada yang namanya wadah untuk menyupporterinya, Mas, yaitu namanya Squadra 1978. Nah disitulah semua anggota HMGD ITENAS wajib berpartisipasi gitu kan. Nah jadi kita sering yang namanya euforia supporteran gitu ya, Mas ya. Nah betul, itu menjadi satu kenangan yang baik loh, Mas, teriak-teriak bareng, suka duka bareng gitu kan. Nah itu menjadi suatu momen yang menarik loh, Mas, gitu. Terus kemudian di himpunan pun saya ada pengalaman ya yang tadi gitu, Mas, dimana saya awalnya tidak bisa berbicara dengan lantang atau enggak tidak bisa berpikiran dengan kritis yang cepat gitu. Nah di himpunan ini saya tiba-tiba, oh saya ternyata di himpunan ini saya dilatih loh. Apalagi sekarang saya menjadi ketua himpunan gitu kan. Nah saya dulunya tidak bisa apa-apa, sekarang jadi bisa apa-apa gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi untuk semuanya masuklah himpunan, karena himpunan ini banyak banget benefitnya gitu ya. Nah, itu untuk misalnya pembagian waktunya atau enggak gimana ya? Cara pandang kalian itu tergantung ke kaliannya masing-masing. Bagaimana cara membagi waktunya, bagaimana cara membagi prioritasnya. Kalau misalnya kalian pintar dalam membagi waktu dan prioritas, otomatis kalian akan menjadi orang yang sukses. Mantap. Nah, ini Mas, ada juga nih pertanyaannya. Apalagi jurusan teknik itu kan jurusan yang cukup sulit ya. Bisa jelas disebut sulit ya. Nah banyak juga teman-teman kuliah yang dia berhenti di tengah jalan. Nah ada nggak tips atau saran dari Masnya ini sampai bisa bertahan di semester yang hampir punah ini nih? Kalau tips dari saya nih ya, Mas ya. Yang pertama, jangan menganaktirikan yang namanya prioritas. Misalnya prioritas untuk orang tua 50%, untuk kuliah 30%, untuk main 20%. Oh jangan. Saya harapkan ketika kalian membuat prioritas, semuanya harus 100%. Wah harus itu 100%, karena tidak boleh dianaktirikan gitu. Intinya
semua apa yang diprioritaskan oleh kalian itu harus all out banget Mas, gitu. Jangan setengah-setengah lah gitu. Ya, ya. Terus ketika pembagian waktu, nah pembagian waktunya kalian juga harus matang gitu. Misalnya sekarang ada acara himpunan, nah oke, berarti kalian harus mengerjakan tugasnya sebelum-sebelumnya atau setelah acara himpunan tersebut berlangsung gitu. Oh, Kayak gitu. Oke, mantap ya. Ya. Nah, apa ya Mas ya? nggak bercanda Mas lah. Udah apa ya namanya tuh? Sarannya tuh cukup apa ya? Sebutannya tuh, aduh saya lupa kata-katanya. Bahasa Indonesia itu karena ini saya efek puasa ya Mas ya. Efek puasa. Yang pertama efek puasa, yang kedua karena saya kebiasaan bahasa Sunda, jadi lupa gitu. Nah, untuk sarannya sendiri Mas, untuk yang mahasiswa yang belum masuk ke teknik geodesi ini. Nah, kan banyak juga, bukan banyak ya, memang rata-rata orang Indonesia tuh yang namanya matematikanya itu give up ya. Oke. Yang pelajaran matematika give up. Sedangkan geodesi itu dia kan banyak matematikanya, banyak itu kayaknya. Nah, jelas, itu gimana itu kan? Oke, intinya ketika kalian mengalami kesulitan, kalian jangan takut dan jangan malu untuk bertanya kepada teman. Karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Nah, ketika kalian nggak tahu, oke lah misalnya dosen A bagi saya kurang paham nih, tanya kepada teman. Karena biasanya ketika bertanya kepada teman, biasanya teman memahami nih apa yang tidak dimengerti oleh kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya masalah yang namanya scientific atau matematik, itu ketika belajar harus diulang-ulang. Nah, atau enggak lah harus dipahami dengan jelas lah gitu ya. Tidak sekedar menghafal, tidak sekedar hanya apa ya, mengetahui, tapi harus memahami, harus mengulanginya lagi ketika belajar. Nah, seperti itu sih. Kayak gitu. Kadang ada juga sih kayak, kadang saya juga ada sih teman dimana kayak aneh ketika dia sebenarnya jarang belajar, tapi dia pinter banget nih. Kayak gitu. Matematikanya. Nah, itu kuncinya memahami gitu. Kalian bisa ketika paham, tapi kalian belum tentu bisa ketika kalian hanya menghafal tapi tidak dipahami. Nah, itu sih intinya, kata kuncinya memahami gitu. Itu sih kalau dari saya. Mantap. Nah, berarti Mas sendiri bentar lagi udah mau digusur dong. Jabatannya nih kalau udah semester akhir ini. Udah jadi alumni kayaknya. Jadi alumni ya. betul. Itu aja kalau lulus ya Mas. Wah, mudah-mudahan lulus ya. Mudah-mudahan lulus. Harus ya. Itu Mas. Harus ya. Berarti lepas jabatannya kapan? Rencana sih akhir Juni lah. Akhir Juni. Yap, betul. Sekarang Mei, Juni, bulan depan dong. Ya, insya Allah lah ya. Mudah-mudahan doakan saja lancar gitu. Oke, mantap. Iya, betul. Udah ada calonnya Mas? Wah, itu dari angkatan bawah saya sih. Kalau saya kan tinggal turun gitu. Betul. Nah, harapan ya Masnya sendiri nih untuk himpunan atau pengurus yang baru nih. Yang baru itu apa Mas? Oke, harapan saya hanya satu. Intinya ketika kalian menjabat, kalian harus bawa nama baik HMGD ITENAS atau membawa nama baik himpunan, karena di tangan kalianlah nama baik himpunan akan berdiri dengan kokoh gitu. Nah, baik itu nama baik ke internal, baik itu nama baik ke eksternal kampus gitu. Itu sih intinya. Dan bagaimana cara menjaga nama baik? Banyak banget gitu kan. Kalian harus bekerja dengan optimal, kalian harus mengadakan banyak acara yang banyak banget benefitnya untuk masyarakat gitu sih. Oke, mantap Mas ya. Apa ya? Gak kerasa juga nih kita udah ngobrol, udah panjang waktu, panjang lebar nih ya. Berarti nanti ketua himpunan yang selanjutnya kita undang lagi. Wah, harus sih Mas, undang lagi kayaknya. Kita undang lagi ya Mas. Nah Mas, terakhir nih Mas. Motivasi Mas nih. Ya. Kok masih tadi Akang jadi Mas ya? Iya. Motivasi Akang nih bertahan sampai semester akhir itu apa ya? Motivasi saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Oke. Nah, karena ketika saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, apalagi saya sekarang perannya menjadi mahasiswa, nah berarti otomatis ketika saya ingin membahagiakan, saya harus cepat-cepat lulus kuliahnya. Nah, dimana ketika kita cepat-cepat lulus kuliah, kita pun harus dibekali dengan banyak pengalaman, itu sih.
Oh. Motivasinya karena orang tua. Karena orang Jelas. tua ya. Nah, dari orang tua muncullah saya ingin sukses, saya ingin ketika kita sudah membahagiakan orang tua nih ya. Ketika kita sudah lulus, otomatis kan ketika lulus itu tandanya kita membahagiakan orang tua dong. Oke. Nah, ketika kita sudah lulus dan kita sudah membahagiakan orang tua, salah satunya kita membahagiakan orang tua dengan cara yang lain. Ya. Dengan cara mencari pekerjaan yang baik dan halal bagi kita gitu kan. Nanti apalagi suatu saat akan memiliki yang namanya pohon keluarga gitu kan. Mantap. Nah, kita juga harus mulai berpikir ke arah situ sih. Itu motivasi dari saya. Mantap ya. Banyak juga nilai yang bisa kita ambil dari ketua himpunan ITENAS Geodesi ya. Ya. Ya hampir punah nih bentar lagi. Aduh, punah kayak fosil ya Mas. Fosil ya, tinggal jasa-jasa aja kayaknya nanti Iya, yang dikenal. betul. Kayak gitu. Oke, thank you untuk Mas Renaldi ya. Tapi saya ingin mengajak Masnya dulu nih Mas. Boleh, gimana? Jargonnya dari geodesi ITENAS biasanya ya. Gimana coba Oke, gimana? ketika saya berteriak geodesi, gede. Gede. Ya, Oke, siap, mantap. Oke. 3 kali ya Mas ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Geodesi. Gede. Geodesi. Gede. Mantap ya. Itu dari geodesi Oke. ITENAS biasanya kayak gitu Siap, jargonnya. mantap ya. Sukses terus untuk Yuk. Geodesi ITENAS. Untuk Mas sendiri sehat terus. Oke. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan lulus ya. Amin ya Allah, itu harus banget. Oke, thank you Mas Renaldi. Ada IG-nya nggak? Ada Instagramnya apa itu? @renaldi_dewana_. @renaldi_dewana_. Oke, itu Oke. untuk Instagramnya Mas ya. Untuk Instagram himpunannya ada? @HMGD ITENAS. @HMGD ITENAS. ITENAS. Berarti jangan lupa di follow untuk 2 Instagram itu. Yang pertama @renaldi_dewana_. Nah, dan yang kedua @HMGD ITENAS ya. YouTube ada nggak YouTube? Ada YouTube-nya juga, channelnya itu himpunan sih, Oke. HMGD ITENAS. HMGD ITENAS. Nah, Nah. jangan lupa di-subscribe juga untuk HMGD Oke. ITENAS ya. Oke, thank you Mas Renaldi ya. Oke, thank you Mas. Udah hadir di podcast kali ini. Oke. Mudah-mudahan selalu lancar ya Oke, semuanya. saya juga berterima kasih nih kepada BNT ini, ya, selaku penyedia peralatan peralatan dari surveyor Ya. gitu ya. Nah, saya harapkan BNT jaya selalu ya, Amin. maju terus karirnya, Amin. dan saya harapkan BNT ini bisa menjadi salah satu rekanan dari teknik geodesi ITENAS bisa maupun HMGD ITENAS nih nanti ketika punya acara-acara nih. Biasanya Oke, siap. HMGD ITENAS ada acara-acara pameran alat tuh Mas. Gitu. Nah, BNT boleh tuh memberikan edukasinya kepada masyarakat ketika pameran alat. Ketika seminar mantap. nasional biasanya Mas. Siap, Oke. siap, boleh siap. BNT pasti selalu support. Ya. Khususnya kalau BNT itu dia pasti bukan dia ya. BNT itu perusahaan kita. Yap. Pasti ngedukung yang namanya dalam hal bidang pendidikan. Ya. Mau apapun itu kita pasti dukung. Oke. Apalagi untuk ITENAS kan karena udah rekanan dari lama ya. Udah rekanan dari lama, kenapa enggak, betul kan? Ya, betul. Mungkin kita gini aja Mas. Kita bakalan ada ngadain training gratis nanti. Oh, Rencana wis. tuh udah Mantap. udah lebaran tuh training gratis. Nah, ajakin aja teman-temannya. Wah, jelas sih. Ini kayaknya menarik sekali ya Mas. Oh iya dong. Apalagi selaku mahasiswa teknik geodesi ITENAS atau enggak teknik geodesi di seluruh Indonesia ya, katanya BNT mau ngadain pelatihan. Wah, itu sangat Betul. Dan salah satunya pelatihannya juga itu adalah alat yang terbaru ya. Nah, alat terbaru yang satu-satunya alat tuh dia support dengan BIM. Wow. Dan satu-satunya ada di dunia. Wih. Dan di Indonesia cuma ada di BNT nih. Gila banget. Di Wah, Indonesia mantap. tuh. Nah, nanti jadi ikutan aja ya. Wah, ikutan ya. Ajakin teman-temannya ya. Jangan lupa di follow Instagram tadi untuk Mas Renaldi dan himpunannya, dan YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. Sukses terus untuk Mas Renaldi. Untuk ITENAS juga sukses terus. 1, 2, 3 close.